Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Maya Daud, mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan terkait penata laksanaan pasien dengan aritmia dengan sistematis, mudah dipahami, dan sesuai praktik keperawatan. Ya, dimulai dari apa itu aritmia? Aritmia adalah gangguan irama jantung yang dapat berupa denyut jantung terlalu cepat, lambat, atau juga tidak teratur. Nah, penata laksanaan ini dilakukan bila pasien timbul gejala atau gangguan hemodinamik dengan pertimbangan kondisi dan jenis aritmianya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis aritmia berdasarkan kecepatan detak jantung. Yang pertama, berasal dari atrium, yaitu yang pertama atrial fibrilasi. Irama ini ciri khasnya adalah iramanya cepat, tidak teratur. Yang kedua adalah atrial flutter. Atrial flutter adalah ciri khasnya iramanya cepat namun teratur. Nah, bedanya atrial fibrilasi sama flutter yaitu beda dari teratur dan tidak teraturnya. Yang ketiga adalah irama SVT, supraventricular tachycardia. Nah, irama ini cepat juga namun tiba-tiba hilang dan tiba-tiba juga timbul iramanya. Selanjutnya, irama atau aritmia yang berasal dari ventricle. Yang pertama, ventricle tachycardia. Nah, irama ini cepat, jantung tidak sempat memompa darah atau mengisi darah, jadi nanti beresiko serangan jantung. Yang kedua yaitu ventricle fibrilasi. Nah, ini yang sangat dan harus diperhatikan karena ini sangat berbahaya, jantung bergetar, bahkan bisa berhenti memompa darah. Nah, ini yang nanti akan dilakukan defibrilasi. Yang terakhir adalah sistol. Sistol adalah serangan jantung atau tidak ada irama. Di sini proses penata laksanaannya adalah yang pertama melakukan pengkajian dulu kepada pasien, dikaji melalui hemodinamiknya, irama jantungnya, juga keadaan pasiennya. Yang kedua, identifikasi aritmianya. Dilakukan menggunakan bisa EKG atau monitor defibrilasi atau alat-alat lainnya. Yang ketiga, berikan oksigen pasien, mencegah pasien terjadi hipoksia. Terus yang keempat, pasang akses intravena jika pasien belum terpasang akses intravena untuk nanti dibutuhkan masukkan obat-obat kebutuhan untuk penelaksanaan aritmia. Yang kelima adalah siapkan peralatan seperti tensi, defib, box emergency berisi obat-obat anti aritmia, juga peralatan-peralatan lainnya. Yang keenam adalah masukkan obat sesuai anjuran medis yang sesuai dengan jenis-jenis aritmia yang dibutuhkan. Ini bentuknya kolaborasi dengan dokter ya. Tapi nanti sesuai dengan kondisi pasien dan jenis aritmianya. Yang ketujuh adalah bisa dilakukan kardioversi atau defibrilasi jika jenis aritmianya sesuai dengan apakah ini harus dikardioversi atau didefibrilasi. Lalu setelah dilakukan tindakan penata laksanaannya, pantau respon pasien, bagaimana kondisi pasien setelah dilakukan penata laksanaan aritmia, lalu berikan edukasi ke keluarga bagaimana kondisi pasien saat ini setelah diberikan penata laksanaan. Yang terakhir adalah lakukan dokumentasi setelah dilakukan penata laksanaan aritmia. Nah, teman-teman, di sini saya ada alat yang namanya defibrilator. Alat ini berguna atau bermanfaat untuk bisa mendeteksi irama aritmia dengan memasang monitor ke pasien menggunakan alat ini. Nanti keluar gelombang EKG seperti ini, kan belum dipasang ya, jadi nggak akan keluar. Jadi di sini nanti keluar irama yang terjadi pada pasien, yang dialami pasien itu aritmia apa. Nah, nanti kalau misalkan nanti dibutuhkan defibrilator atau kardioversi bisa menggunakan alat ini. Tinggal kita sesuaikan dengan jenis aritmianya, apakah diperlukan kardioversi atau diperlukan defibrilasi.
Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita perawat terutamanya di lapangan maupun dimanapun Anda berada. Saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.